Yang pertama kita mengambil sampelnya dulu. Nah, sampel tumbuhannya itu berupa daun-daunan tapi yang muda. Nah, sampel yang kita gunakan itu ada 4 jenis daun. Yang pertama itu daun anggrek, daun bayam, daun seledri, sama daun ginseng. Nah, sebelum melakukan instalasi DNA, daunnya ini kita masukin ke freezer dulu. Nah, daun-daunan ini di freezer selama 24 jam untuk tujuannya untuk menggantikan nitrogen cair. Jadi setelah di freezer 24 jam, daun-daunan yang muda ini akan kita gerus. Terus di sini kita ada alat-alat dan bahannya. Terus alat yang pertama itu adalah mortar. Nah, mortar ini dan alat yang lainnya itu udah disterilin dulu sebelumnya. Terus kemudian ada mikropipet. Nah, mikropipet ini ada 3, ada yang 10 mikro, ada yang 100 mikro, dan ada yang 1000 mikro. Terus kemudian ada tempat tube, ada tempat tip. Terus ada tipnya yang kita gunakan. Ini tip 1,5 mili. Kemudian untuk appender. Kemudian kita gunain 3 jenis tip. Yang pertama itu tip putih, terus ada tip kuning, sama tip warna biru. Nah, alat-alat ini juga udah disterilin. Yang tip sama tabung untuk appender ini udah disterilin secara basah. Kalau misalnya mortar sama alat pengukus tadi itu disterilin kering. Terus ada bahan-bahannya. Bahan yang kita pakai itu selain sampel ada etanol absolut, kemudian larutan CIAA atau kloroform amil alkohol, kemudian ada larutan CTAB, sama etanol 70%. Yang kita kerjain adalah menggerus daunnya. Nah, di sini kita punya daun seledri, kemudian ada daun anggrek. Daun anggrek. Oke. Kemudian di sini ada daun bayam dan daun ginseng. Jadi sewaktu kalian numbuk, usahain batang-batang daunnya, terus tulang daunnya itu udah nggak ada ya. Setelah kalian gerus sampai jadi seperti bubur, kalian ambil, terus kalian timbang sebanyak 0,3 gram. Selanjutnya kita akan menambahkan CTAB sebanyak 500 mikroliter. Nah, CTAB-nya ini sendiri itu adalah sejenis deterjen yang berfungsi untuk mendegradasi dinding sel, itu denaturasi protein, dan memisahkan karbohidratnya. Ini sendiri mengandung NaCl, EDTA, dan tris-HCl. Nah, NaCl ini berfungsi untuk menghilangkan polisakarida. Kemudian EDTA berfungsi untuk mengaktifasi enzim ditase. Setelah dibeli CTAB, kita proteks. Gunanya untuk proteks adalah untuk menghomogenisasi larutan CTAB dan sampelnya.
Kemudian selama proses inkubasi ini juga setiap 10 menit sampelnya itu dikeluarkan dan di-vortex selama kurang lebih 2 menit. Setelah diinkubasi selama 60 menit, keempat sampel ini ditambahkan larutan CIAA atau kloroform isoamil alkohol sebanyak 500 mikroliter. Larutan CIAA atau larutan kloroform dan isoamil alkohol ini fungsinya itu untuk mengekstrak dan mengendapkan komponen polisakarida di dalam buffer ekstraksi yang mengkontaminasi larutan DNA-nya. Dan kemudian dilakukan sentrifuge dengan kecepatan 5000 rpm selama 10 menit. Nah, ini kita sudah masukkan sampelnya dan kita mulai sentrifuge. Nah, setelah sampel di sentrifuge, kemudian kita masukkan supernatannya ke dalam tub yang baru. Kemudian kita tambahkan etanol absolut sebanyak 2 kali lipat dari supernatan yang dimasukkan ke tub yang baru. Kemudian kita tambahkan etanol absolut ke dalam sampelnya sebanyak 2 kali lipatnya. Nah, tadi untuk sampel dari supernatan yang dimasukkan adalah sebesar 100 mikroliter, jadi kita masukkan etanol absolutnya 200 mikroliter. Setelah itu sampelnya kita masukkan ke dalam freezer selama 30 menit. Setelah sampel dimasukkan ke dalam freezer dan kemudian dikeluarkan, kemudian dimasukkan ke dalam sentrifuge dengan kecepatan 5000 rpm selama 10 menit. Seperti ini. Jika sudah seimbang, kemudian ditutup. Nah, selanjutnya sampel setelah kita buang supernatannya, kita tambahkan etanol 70% sebanyak 100 mikroliter. Setelah kita masukkan etanol 70%, kita masukkan ke dalam sentrifuge. Kita sentrifuge sebesar 5000 rpm selama 5 menit. Setelah kita lakukan sentrifuge, kita keluarkan dan kemudian sampel kita tambahkan TE sebanyak 30 mikroliter.
membuat gel agarose untuk elektroforesis. Yang pertama kita menimbang 0,12 gram agarose. Kemudian kita tambahkan larutan TAE sebanyak 15 ml. Kemudian kita panaskan dengan sambil digojok.